Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Malam, di mana suasana mulai sunyi. Di situ cerita akan dimulai. Di tanah Jawa jauh sebelum suara manusia memenuhi lembah dan gunung, sebelum jalan tanah berubah menjadi batu, dan sebelum hutan ditebang tanpa rasa bersalah, ada satu dunia yang tidak pernah ditulis dalam kitab sejarah. Dunia itu adalah dunia ketika manusia masih tahu diri. Pada masa itu, hutan bukan sekedar kumpulan pohon, ia adalah makhluk hidup, bernapas, mengawasi, dan mengingat. Di setiap pohon tua dipercaya memiliki roh penjaga, di setiap sungai memiliki penunggu, dan di setiap gunung adalah singgasana makhluk yang tidak boleh disebut namanya sembarangan. Manusia hidup berdampingan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai tamu. Namun semua itu berubah ketika satu sifat muncul dalam hati manusia, keserakahan. Pada suatu masa yang sangat tua, terdapat sebuah hutan lebat di bagian selatan tanah Jawa. Hutan itu begitu tua hingga cahaya matahari pun kesulitan menembus tanah. Penduduk desa sekitar menyebutnya Leuweung Larangan. Tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin adat. Tidak ada yang berani menebang pohon tanpa sesajen. Tidak ada yang berani berbicara kasar di dalamnya, karena mereka tahu hutan itu mendengar. Orang-orang tua sering berkata, kalau hutan diam itu baik, tapi kalau hutan mulai terasa berat, berarti ada yang marah. Dan pada malam-malam tertentu ketika angin berhenti berhembus dan suara serangga menghilang begitu saja, penduduk desa mengunci pintu mereka rapat-rapat. Karena itulah tanda bahwa penjaga hutan sedang berjalan. Pada masa itu belum ada yang disebut genderuwo, belum. Yang ada hanya makhluk-makhluk penjaga yang tidak pernah mengganggu manusia selama manusia tidak melanggar batas. Namun batas itu perlahan mulai kabur. Manusia mulai berani menebang pohon besar tanpa izin. Mereka mulai masuk hutan hanya untuk mengambil, tanpa memberi apapun kembali. Dan yang paling berbahaya, mereka mulai melakukan ritual terlarang. Di antara manusia-manusia itu hidup seorang laki-laki yang kelak namanya akan dihapus dari doa-doa leluhur. Namanya Wiratama. Wiratama bukan orang biasa, ia dikenal sebagai dukun sakti, orang pintar, yang konon bisa berbicara dengan roh yang memanggil kekuatan gaib sesuka hati. Namun tidak seperti dukun lainnya yang menjaga keseimbangan, Wiratama menginginkan lebih. Ia tidak puas dengan kesaktian biasa. Ia tidak puas dengan umur manusia. Ia ingin kekuatan tanpa batas. Dan untuk itu, ia rela melanggar larangan paling tua. Pada suatu malam ketika bulan tidak muncul di langit, Wiratama memasuki Leuweung Larangan seorang diri. Tidak ada sesajen, tidak ada doa, tidak ada izin. Hanya satu niat di dalam hati. Aku ingin menjadi lebih dari manusia. Di tengah hutan ia menggambar lingkaran aneh dengan darah. Bukan darah hewan, melainkan darah manusia. Di sanalah kesalahan terbesar terjadi. Tanah bergetar pelan, udara menjadi berat, dan dari kegelapan, sesuatu mulai mendekat. Wiratama tersenyum, ia mengira ritualnya berhasil, dan tidak sadar bahwa yang datang bukan
pemberi kekuatan, melainkan pengambil segalanya. Di sebuah suara berat muncul di kepalanya, bukan dari luar tapi dari dalam. Kau meminta kekuatan, maka terimalah bentuknya. Tiba-tiba tubuh Wiratama panas, tulang-tulangnya bergetar, kulitnya seperti ditarik dari dalam. Ia berteriak namun tidak ada yang mendengar. Hutan menutup dirinya rapat-rapat, dan mulai itu manusia pertama mulai kehilangan bentuk manusia. Dan sejak malam itu pula, leuweung larangan tidak pernah sama lagi. Wiratama terjatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu di dalam dagingnya yang sedang berusaha keluar. Tangannya mencengkram tanah hutan dengan kuku yang mulai memanjang dan menghitam. Tanah basah bercampur darah menempel di telapak tangannya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya tak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Setiap tarikan napas terasa berat, panas dan menyakitkan, seakan paru-parunya dipenuhi rasa asap dari neraka. Wiratama bergerak, namun suatu suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Ia adalah geraman rendah, kasar dan penuh amarah. Di sekelilingnya hutan mulai bereaksi. Pohon-pohon tua bergerak perlahan, daunnya berguguran meski tidak ada angin. Akar-akar besar perlahan muncul dari dalam tanah, seolah ingin menarik tubuh Wiratama lebih dalam ke perut bumi. Namun sesuatu menahannya, sesuatu yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Suara itu kembali terdengar lebih dekat dan lebih jelas. Kau telah memberikan darah manusia, darah itu adalah kunci, namun kau salah mengerti harganya. Wiratama membuka mulut ingin memohon, ingin membatalkan segalanya, namun lidahnya terasa membesar, giginya mulai berubah bentuk. Ia hanya mampu menggerang. Air liur kental menetes dari sudut bibirnya, jatuh ke tanah dan mendesis seperti mengenai bara api. Kulit di punggungnya robek perlahan, bukan karena luka, melainkan karena sesuatu tumbuh dari dalam. Bulu hitam kasar muncul dari satu persatu, lalu semakin banyak, menutupi seluruh tubuhnya. Setiap helai bulu terasa seperti jarum yang menusuk keluar dari daging. Wiratama menggeliarkan kesaktian, mencakar tanah, menyentakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Namun tidak ada jalan keluar, kutukan telah mengunci dirinya. Di dalam pikirannya, kenangan mulai muncul, wajah-wajah manusia yang pernah ia korbankan. Tangisan mereka, tatapan mata terakhir mereka saat nyawa direnggut demi ritual. Semua itu kini kembali, namun bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai hukuman. Suara-suara itu berbisik bersamaan, kau ingin hidup selamanya, maka hiduplah dengan penderitaan. Wiratama mencoba menutup telinganya, namun telinganya kini terlalu besar. Jarinya berubah tebal dan panjang, dengan kuku melengkung tajam seperti cakar binatang buas. Tulang punggungnya berbunyi keras. Tubuhnya membungkuk paksa, posturnya berubah. Ia tidak lagi berdiri tegak seperti manusia. Ia kini condong ke depan, siap menerkam. Dadanya membesar, otot-ototnya mengeras tidak wajar, membuat tubuhnya tampak seperti manusia raksasa yang lahir dari kegelapan. Dan saat itu matanya terbuka lebar, cahaya merah menyala menembus dari dalam bola matanya. Bukan cahaya kehidupan, melainkan cahaya dendam.
Wiratama masih hidup namun bukan sebagai manusia. Pikirannya terbelah dua, satu bagian masih mengingat siapa dirinya dulu. Bagian lainnya dipenuhi amarah, naluri liar, dan rasa lapar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lapar bukan akan makan, lapar akan ketakutan. Ia bangkit berdiri, tanah di bawah kakinya retak perlahan. Tingginya kini melebihi manusia biasa. Tubuhnya diselimuti bulu hitam pekat, wajahnya berubah. Rahangnya menonjol ke depan, giginya besar dan tidak beraturan. Ia menengah ke langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya suara yang keluar dari tenggorokannya menggetarkan seluruh hutan. Di sebuah Jawa Barat dalam panjang, tawa yang bukan berasal dari kegembiraan melainkan dari kebebasan yang terkutuk. Pada saat itu juga makhluk-makhluk penjaga hutan menyadari sesuatu. Ada yang lahir tanpa izin alam. Ada yang tercipta bukan untuk menjaga, melainkan untuk menghukum. Namun semuanya sudah terlambat. Kutukan telah sempurna, dan malam itu di tengah leuweung larangan, sebuah nama baru secara tidak sengaja ditulis dalam takdir dunia. Bukan nama manusia, bukan pula nama iblis, melainkan sebuah sebutan yang kelak membuat darah manusia membeku saat mendengar. Genderuwo. Namun kisahnya belum benar-benar dimulai, karena setelah kelahirannya makhluk ini tidak langsung menjadi pembunuh. Ia masih belajar, masih mengamati, dan dendamnya baru saja tumbuh. Setelah malam kelahirannya, hutan kembali sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam. Namun sunyi itu bukanlah ketenangan, melainkan ketakutan. Di tengah pepohonan tua, makhluk itu berdiri tanpa bergerak. Tubuhnya besar, berbalut bulu hitam yang menyerap cahaya bulan. Matanya yang merah menatap ke sekeliling hutan, seolah mencoba mengenali dunia barunya. Di dalam dirinya dua suara saling bertarung. Di sisi kesadaran manusia yang masih mengingat nama Wiratama, dan naluri liar yang kini mendominasi setiap tarikan napas. Ia melangkah pelan, setiap pijakan kakinya membuat tanah bergetar halus. Akar pohon menunduk, semak berlukar membuka jalan, seakan hutan sendiri enggan menghalangi jalannya. Namun bukan karena hormat, melainkan karena takut. Makhluk-makhluk penjaga hutan mengintip dari balik dimensi mereka. Mereka mengenali bau kutukan. Ini bukan makhluk alam. Ini bukan pula titisan iblis murni. Ia adalah kesalahan manusia yang dibiarkan hidup. Genderuwo berhenti di dekat sebuah pohon tua yang pernah menjadi pusat ritual. Pohon itu retak, batangnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Ia menyentuhnya, dan di dalam sekejap kenangan Wiratama kembali menyeruak. Darah yang ditumpahkan, doa-doa terlarang, jeritan korban, tiba-tiba dadanya bergetar. Bukan karena sedih, melainkan karena marah. Sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi ingin sekedar ada. Ia ingin membalas, dan hutan memberinya jawaban. Dari kejauhan terdengar suara langkah manusia. Malam itu 3 orang lelaki desa memasuki leuweung larangan. Mereka bukan orang jahat, bukan pula dukun. Mereka hanya berburu yang terlalu percaya diri. Mereka membawa tombak, obor kecil, dan keberanian yang berlebihan.
"Tidak ada apa-apa di hutan ini," kata salah satu mereka sambil tertawa pelan. Mereka tidak tahu bahwa hutan itu sedang mendengarkan. Saat mereka melangkah lebih dalam, udara mendadak berubah. Obor mereka meredup seakan kehabisan udara. Langkah kaki terasa berat, keringat dingin mulai mengalir tanpa sebab yang jelas. Namun salah satu pemburu berhenti. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Dari balik pepohonan 2 mata merah muncul perlahan. Tubuh besar itu bergerak tanpa suara. Bulu hitamnya menyatu dengan kegelapan. Salah satu pemburu menoleh, dan saat mata mereka bertemu, kakinya langsung lemas. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Yang ia lihat bukan binatang, bukan manusia, melainkan mimpi buruk yang menjelma nyata. Genderuwo menggeram rendah. Suara itu cukup untuk membuat darah membeku. 1 langkah, 2 langkah, lalu semuanya terjadi terlalu cepat. Keesokan paginya hutan kembali sunyi, namun 3 pemburu tidak pernah kembali ke desa. Yang ditemukan hanya tombak patah, obor hangus, dan jejak kaki besar yang berhenti begitu saja di tengah hutan. Namun hari itu leuweung larangan tidak lagi sekedar larangan. Ia menjadi kuburan tanpa nisan. Genderuwo berdiri di tengah hutan menatap darah di tangannya. Ia tidak merasa bersalah, ia merasa puas. Dan perasaan itu membuat sisa kemanusiaannya perlahan menghilang. Makhluk-makhluk gaib lainnya mulai menjaga jarak, bukan karena hormat, melainkan karena genderuwo tidak tunduk pada hukum mereka. Ia tidak punya peran, tidak punya tugas. Ia adalah anomali, dan anomali selalu berbahaya. Pada malam-malam berikutnya, tawa berat mulai terdengar di pinggir desa. Anak-anak menangis tanpa sebab. Hewan ternak ditemukan mati dengan tubuh terpelintir aneh. Orang-orang tua mulai berbisik, ada yang lahir dari dosa manusia. Namun mereka belum tahu namanya. Mereka hanya tahu satu hal, sesuatu dari hutan sedang belajar menjadi pemangsa. Dan pada saat itulah takdir genderuwo berubah sekali lagi, karena ia mulai menyadari bahwa manusia bukan hanya sumber dendam, melainkan juga sumber kenikmatan lain. Ketakutan. Malam-malam di desa tak pernah lagi terasa sama. Sejak tawa itu pertama kali terdengar, bukan tawa keras, bukan pula jeritan, melainkan suara rendah, berat, dan panjang, seolah berasal dari dada makhluk besar yang menahan kesenangan. Tawa itu terdengar tepat setelah tengah malam, saat ayam berhenti berkokok, saat anjing memilih bersembunyi, saat manusia paling mudah merasa sendiri. Penduduk desa mulai mengunci pintu bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Lampu minyak dinyalakan dari awal, doa dibaca lebih pelan namun lebih panjang. Anak-anak dilarang keluar rumah begitu langit berubah gelap. Namun ketakutan tidak bisa dikunci. Ia merayap melalui celah pintu, melalui dinding bambu, melalui pikiran manusia. Pada malam ketiga, seorang perempuan muda mengakui mendengar namanya dipanggil. Suaranya familiar, lembut, hangat, persis seperti suara suaminya yang sedang merantau. Ia membuka pintu sedikit, dan dari bilik kegelapan ia melihat siluet tubuh pria berdiri di bawah pohon pisang. "Mas," bisiknya. Siluet itu melangkah maju.
Namun ketika cahaya lampu minyak menyentuh wajahnya, perempuan itu membeku. Wajah itu tersenyum terlalu lebar, matanya merah, dan dari balik senyum itu tercium bau tanah basah dan darah lama. Pintu ditutup keras. Perempuan itu berteriak histeris, tetangganya berdatangan. Namun ketika mereka keluar, yang tersisa hanya jejak kaki besar dan tawa berat yang menjauh ke arah hutan. Genderuwo belajar sesuatu malam itu. Manusia lebih mudah didekati bukan dengan kekuatan, melainkan dengan perasaan. Ia mulai memahami suara, bentuk, kenangan. Ia mulai meniru. Pada malam berikutnya, seorang anak kecil mengaku melihat ayahnya berdiri di depan rumah, padahal ayahnya telah meninggal bertahun-tahun. Anak itu tidak menangis, ia tersenyum. Untungnya ibunya menariknya kembali tepat sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Di luar sesuatu menembus kecewa. Ketakutan manusia mulai berubah menjadi cerita. Cerita menjadi peringatan dan peringatan menjadi doa. Namun doa pun tidak selalu cukup. Genderuwo semakin sering mendekat. Ia tidak selalu membunuh. Kadang ia hanya berdiri di balik jendela. Kadang ia mengetuk atap perlahan. Kadang ia hanya duduk di atas pohon dekat rumah, mengawasi manusia tidur dengan napas beratnya. Ia menikmati setiap detik ketika manusia merasa tidak berdaya, dan di dalam dirinya sisa wiratama masih ada, namun suara itu kini lemah. Ia terkubur di bawah lapisan bulu, dendam, dan kenikmatan baru. Ketika suara itu mencoba berbicara, naluri genderuwo menertawakannya. Pada suatu malam, seorang sesepuh desa mengumpulkan warga. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Hutan sudah murka, katanya pelan. Ini bukan roh penjaga, ini bukan penunggu, ini adalah kutukan. Ia menyebut satu nama, bukan genderuwo, karena nama itu belum ada. Ia menyebutnya anak dosa hutan. Sesepuh itu tahu bahwa makhluk itu tidak bisa diusir, karena ia lahir dari manusia sendiri, dan hanya bisa ditenangkan atau dibiarkan memilih mangsanya sendiri. Malam itu desa kembali sunyi, namun di dalam hutan sesuatu tertawa puas, karena kini ia tahu satu hal penting. Ketakutan manusia adalah makanan yang tidak pernah habis. Dan dari ketakutan itu genderuwo mulai berubah lagi. Tidak hanya menjadi pemangsa, melainkan menjadi penggoda. Seiring perjalanan waktu, genderuwo tidak lagi hanya menunggu dari hutan. Ia mulai memanggil bukan dengan suara geraman, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan janji. Janji yang paling lemah bagi hati manusia. Pada suatu malam hujan, seorang laki-laki desa berjalan sendirian di tepi hutan. Hidupnya penuh kekurangan. Hutan menumpuk, keluarganya kelaparan. Ia berhenti di bawah pohon besar yang selalu terasa dingin, meski siang hari. Dari balik kegelapan, di sebuah suara menyapanya. Tenang, dalam, seolah berasal dari dalam bumi. Kau lelah manusia. Lelaki itu terkejut, namun kakinya tidak mampu melangkah pergi. Aku bisa memberimu apa yang tidak bisa diberikan manusia lain. Dari bayangan pohon muncul sosok pria bertubuh besar, berwajah kasar.
namun masih menyerupai manusia. Matanya tidak bisa marah menyala. Ia menyembunyikan. Inilah wujud yang dipilih genderuwo saat ingin menipu. Laki-laki desa itu gemetar. "Apa maumu?" bisiknya. Sosok itu tersenyum tipis. "Kesetiaan dan darah." Perjanjian itu sederhana. Kekayaan akan datang, usaha akan lancar, musibah akan menjauh. Namun setiap bulan sesuatu harus diberikan. Bukan selalu nyawa, kadang hanya rasa takut, kadang hanya hewan, kadang jiwa orang lain. Laki-laki itu menunduk, dan disitulah kutukan baru lahir. Sejak malam itu, kabar pesugihan mulai menyebar, bukan dari mulut ke mulut, melainkan dari bisikan ke bisikan. Orang-orang yang putus asa mulai masuk hutan tanpa izin, dan di sebagian dari mereka tidak pernah kembali sama. Yang kembali sudah bukan manusia utuh. Genderuwo tidak lagi sendiri, bukan karena ia menciptakan keturunan, melainkan karena ia mengubah manusia menjadi sepertinya. Tidak langsung, perubahan itu pelan dimulai dari mimpi. Orang-orang yang bersekutu dengannya mulai bermimpi hutan. Setiap malam mereka bermimpi berlari tanpa tujuan, bermimpi tertawa keras tanpa alasan, bermimpi tubuh mereka menjadi berat dan panas. Ketika terbangun, mereka mencium bau tanah di tubuh mereka sendiri. Bau mulai tumbuh di tempat-tempat aneh. Gigi terasa nyeri, suatu menjadi berat. Namun kekayaan membuat mereka menutup mata. Sampai suatu hari mereka tidak lagi kembali ke rumah. Hanya jejak kaki besar yang mengarah ke hutan. Para leluhur menyebut ini kutukan balik. Siapapun yang memanggil genderuwo pada akhirnya akan dipanggil kembali, dan panggilan itu tidak bisa ditolak. Di dalam hutan genderuwo tertawa, bukan karena bahagia, melainkan karena ia akhirnya menemukan tujuan baru. Jika ia tidak bisa kembali menjadi manusia, maka ia akan menjadikan manusia sepertinya. Namun ada satu hal yang bahkan tidak ia sadari. Setiap perjanjian membuat ikatan semakin kuat, dan ikatan itu tidak hanya mengikat manusia, ia juga mengikat dirinya sendiri pada hutan dan kutukan untuk selamanya. Dan ketika jumlah persekutuan semakin banyak, alam akhirnya bereaksi karena ada keseimbangan yang terlalu jauh terlampaui, ya, dan yang jauh dilanggarnya. Perjanjian yang dibuat manusia tidak pernah berhenti pada satu orang. Kutukan selalu mencari jalan untuk diteruskan. Anak dari mereka yang bersekutu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tidur mereka tidak pernah nyenyak karena sering terbangun sambil tertawa. Kadang menangis tanpa sebab, dan di setiap kali hujan turun di malam hari, mereka menatap hutan dengan pandangan kosong, seolah ada sesuatu yang memanggil mereka pulang. Para orang tua itu mulai menyadari ini bukan penyakit, bukan pula gangguan roh biasa. Ini adalah warisan doa, kutukan yang mengalir melalui darah. Seorang anak laki-laki pernah ditemukan duduk di tepi hutan saat subuh. Tubuhnya kotor oleh tanah, kuku jarinya hitam, dan ketika ditanya apa yang sedang ia lakukan, ia hanya menjawab pelan, "Aku bermain dengan Bapak di dalam."
padahal ayahnya sudah lama menghilang. Di malam-malam tertentu hutan mulai berubah. Pohon-pohon mengeluarkan bunyi seperti erangan. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan bau busuk seperti daging lama menyelimuti desa. Binatang liar keluar dari hutan tanpa arah, seolah menghindari sesuatu yang lebih mengerikan di dalam. Alam tidak diam, alam marah. Para sesepuh berkumpul kembali, mereka membawa kitab tua, mantra kuno dan sesajen terakhir. Namun ketika doa dibacakan, tanah bergetar. Dari arah hutan, tawa berat itu kembali terdengar lebih keras. Lebih banyak, bukan satu suara, melainkan banyak. Kutukan telah berkembang. Wiratama bukan lagi satu-satunya, ia menjadi yang pertama, yang lain menyusul. Bukan sebagai genderuwo sepenuhnya, melainkan makhluk setengah jadi. Manusia di siang hari, penghuni kegelapan di malam hari. Beberapa desa perlahan ditinggalkan, tanah menjadi tandus. Sumur mengering, hasil panen membusuk sebelum panen. Orang-orang berkata desa ini ditelan hutan, namun yang sebenarnya terjadi di desa itu dikembalikan kepada alam. Di tengah kehancuran itu, genderuwo berdiri di puncak bukit. Ia memandang desa yang redup api pelita satu persatu padam. Untuk sesaat sisa Wiratama kembali muncul. Ia mengingat suatu dirinya dulu, ia mengingat keserakahannya. Namun penyesalan datang terlambat. Kutukan tidak mengenal ampun. Sebuah bisikan muncul di benaknya. Bukan suara iblis, melainkan suara hutan itu sendiri. Kau adalah pengingat, selama manusia melanggar, kau akan ada. Dan genderuwo mengerti, ini bukan diciptakan untuk mati, ia diciptakan untuk menghukum. Sejak malam itu, nama genderuwo mulai dikenal, dibisikkan dengan takut, disebut dengan pelan, dihindari dengan doa. Namun semakin ditakuti, semakin kuat ia menjadi. Waktu terus berjalan, kerajaan runtuh, zaman berganti. Hutan ditebang sedikit demi sedikit. Namun satu hal tidak pernah benar-benar hilang, yaitu genderuwo. Ia tidak tercatat dalam buku sejarah, namun muncul di pelajaran sekolah. Namun ia hidup di dalam cerita yang dibisikkan, di dalam larangan yang diwariskan, dan di dalam ketakutan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Di zaman manusia mulai mengenal listrik, ketika lampu menerangi desa-desa, orang mengira kegelapan telah kalah. Namun mereka juga cahaya tidak mengusir semua yang gelap. Ia hanya membuat bayangan menjadi lebih jelas. Di sebuah desa yang berbatasan dengan hutan, seorang penjaga malam mengalami kejadian yang tidak pernah ia lupakan. Di setiap pukul 2 dini hari, ia mendengar langkah kaki berat di balik pos jaga. Langkah itu tidak tergesa, tidak pula ragu, seolah makhluk yang berjalan sudah sangat mengenal tempat itu. Ketika ia mengintip, ia melihat sesuatu duduk di atas pagar. Tubuh besar berbulu hitam dengan mata merah yang menatap lurus ke arahnya. Ia tidak berteriak, tidak bisa, seluruh tubuhnya membeku. Makhluk itu hanya tersenyum lalu menghilang ke arah hutan. Di tempat lain, seorang sopir truk mengaku pernah memberi tumpangan kepada seseorang pria bertubuh besar di jalan sepi. Pria itu tidak berbicara, hanya duduk diam. Namun ketika lampu kabin menyala, sopir itu mencium bau tanah besar yang sangat
menyengat, dan ketika ia menoleh kursi sebelah kosong. Di kaca spion ia melihat bayangan besar berlari di antara pepohonan dengan tawa berat yang masih terngiang hingga saat ini. Orang-orang modern menyebut halusinasi, kelelahan atau gangguan pikiran. Namun mereka yang tinggal dekat hutan tahu satu hal. Beberapa tempat tidak pernah berubah, dan beberapa makhluk tidak membutuhkan kepercayaan manusia untuk ada. Pesugihan masih terjadi, hanya bentuknya yang berubah, tidak lagi dengan sesajen besar, tidak lagi dengan mantra panjang, cukup dengan niat dan keserakahan. Dan ketika manusia sekali lagi mengorbankan sesuatu, genderuwo mendengar. Di dalam hutan yang tersisa, makhluk itu berdiri, tidak lagi sendirian, namun juga tidak berjumlah banyak. Ia tidak membutuhkan pasukan, ia hanya perlu manusia terus melupakan batas. Kadang ia menempatkan diri, kadang hanya meninggalkan tanda. Bau tanah jejak kaki besar, atau tawa di tengah hutan yang tidak bisa direkam oleh alat apapun. Kisah Wiratama sudah hampir tidak ada, namun di detik-detik tertentu saat dunia terlalu sunyi, ia masih bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika dulu ia memilih berhenti? Pertanyaan itu tidak pernah terjawab, karena kutukan tidak mengenal andai-andai. Dan kini kisah ini mendekati akhirnya, namun bukan akhir bagi genderuwo, melainkan akhir bagi peringatan. Pada akhirnya tidak ada pedang yang bisa membunuh genderuwo, tidak ada doa tunggal yang bisa menghapusnya, tidak ada ritual yang mampu mengembalikan apa yang telah dikutuk oleh keserakahan manusia. Genderuwo bukan sekedar makhluk, ia adalah peringatan. Para leluhur tidak pernah mengajarkan cara membasmi genderuwo. Yang mereka ajarkan hanya cara agar ia tidak pernah muncul. Hormatilah hutan, ambil seperlunya. Jangan memanggil sesuatu yang tidak siap kau bayar, karena setiap perjanjian selalu ditagih. Dan naskah-naskah tua tertulis satu kalimat sederhana: jika hutan kembali sunyi, maka manusia telah lupa. Sunyi bukan berarti aman, sunyi adalah tanda bahwa sesuatu sedang mengawasi. Genderuwo masih ada, bukan hanya di hutan lebat, tetapi di tempat-tempat yang pernah dikhianati manusia. Di bekas kebun yang dirampas, di tanah yang dipaksa menyerah, di pohon tua yang ditebang tanpa izin dan doa. Ia tidak selalu menampakkan diri karena ia tidak perlu. Ketakutan manusia sudah cukup untuk menandai wilayahnya. Jika suatu malam kau berjalan sendirian dan mencium bau tanah basah padahal hujan tidak turun, jika kau mendengar tawa berat di balik pepohonan tanpa melihat siapapun, atau jika namamu dipanggil oleh suara yang sangat kau kenal namun datang dari arah gelap, jangan jawab dan jangan menoleh dan jangan merasa tertantang, karena mungkin itu bukan manusia yang memanggilmu pulang. Wiratama telah lama hilang, namanya terkubur bersama keserakahan sendiri.
Namun apa yang ia lahirkan akan terus berjalan selama manusia mengulangi kesalahannya. Dan jika kau bertanya, apakah genderuwo bisa mati? Jawabannya sederhana. Ia akan mati saat manusia berhenti menjadi serakah. Namun selama itu belum terjadi, hutan akan tetap mengingat dan kegelapan akan selalu punya bentuk. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua dosa berakhir dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.